Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra innallaha ya'murukum, ya disebutkan innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Amma ba'du. Para jemaah, marilah terlebih dahulu kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah. Mudah-mudahan kita duduk bersama dalam rangka kita menambah nilai ibadah kita, sebab manusia tidak ada jalan lain supaya kita semuanya kita mengharapkan keselamatan baik dunia maupun akhirat dengan banyak serta berupaya semaksimal mungkin bagaimana hidup ini kita tidak sia-sia. Artinya kita mengharapkan selamat dunia dan mengharapkan selamat terutama akhirat. Inilah yang diharapkan oleh kita. Oleh karena itu dalam kesempatan di pagi Ahad ini kita mudah-mudahan berdoa selalu kepada Allah. Mudah-mudahan rahmat, inayah serta ridha Allah selalu apa yang kita harapkan, yang kita minta terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah, saya diberi judul rahmat di dalam Al-Qur'an. Saya bingung juga. Rahmat di dalam Al-Qur'annya banyak aja Usman. Kalimat rahmat itu sudah saya buka tiap lembar itu terserang sekian apa itu juz, ini ada mana gitu kan ya, yang mau saya sampaikan. Terlalu banyak, tapi yang pokok aja. Para jemaah, mudah-mudahan kita di Ahad kedua ini dalam kondisi bangsa dan negara ini, kita mudah-mudahan setiap hamba Allah, setiap umat Rasul tidak lepas doa, upaya dan ikhtiar. Selain kita diharapkan kepada satu harapan, selamat diri kita, selamat keluarga kita, cucu kita, tetangga kita, saudara, bahkan sampai bangsa kita. Sebab kalau diturutkan oleh hak nafsu semuanya, kita tinggal sedihnya nanti. Nah, kondisi inilah mudah-mudahan akibat kata Allah dalam ayat yang saya baca tadi itu, yang pertama itu kita harus berupaya di situ dulu. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu di dalam surat An-Nahl ya. Dalam surat An-Nahl ayat ke-90 juz ke-14. Cari di mana, pokoknya kita upayakan sedikit-sedikit Al-Qur'an itu. Semula hidup kita ini Al-Qur'an jangan hanya sekedar dibaca oleh kita, jangan hanya sekedar kita tahu, minimal ya, minimalnya memang kita bisa Al-Qur'an dibaca sesuai dengan makhorijul hurufnya. Kemudian setelah itu
kita tahu artinya, setelah dibaca artinya, dipahami, dihayati, baru kepada inti akhir adalah mengamalkan. Ini yang terhormat. Oleh karena itu tentang tema hari ini, baiklah tentang rahmat dalam Al-Quran. Kalau saya menyebut dalam Al-Quran itu banyak, tapi bagaimanakah rahmat ini supaya kita bisa tercapai oleh kita berupaya dulu. Nah ini ya, kalau rahmat sudah jelas ada dalam Al-Quran, tapi bagaimana supaya rahmat ini sampai kepada kita? Maka istilah kita, marilah kita kejar, marilah kita raih, marilah kita cari rahmat ini supaya ada dalam diri kita untuk kelak sampai ke akhirat. Memang rahmat tidak begitu saja diberikan oleh Allah. Para jemaah yang saya hormati, ada suatu ketika Rasulullah SAW dipanggil oleh Jibril. Ya. Pada satu saat Rasulullah dipanggil oleh Jibril, ya atau wahai Muhammad atau ya Muhammad, ada seorang hamba, dia beribadah selama 500 tahun. Ada seorang hamba beribadah selama 500 tahun. 500 tahun dia beribadah, di mana tempatnya? Bukan di masjid, bukan di musola, bukan di pondok, bukan di surau. Dalam satu kisah yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Sulaiman an-Nu'man al-Muqarramah, kisah ini sampai disampaikan kepada Rasulullah. 500 tahun siang dan malam. Ya kalau kita makan belum tentu, umur kita jauh tidak sampai ke sana. Sedangkan umur Nabi ya yang paling panjang Nabi dan Rasul Nabi Nuh, ini 500 tahun. Nabi Nuh itu kan wa ma arsalna ka ila qaumi nuhan ila qaumi para bisa fihim. Tatkala Allah mengutus Nabi Nuh ke dunia ini untuk ke kaumnya, fala bisa fihim alfasanatin illa khamsina ama, mengutus Nabi Nuh ke dunia aja Allah untuk diam di daerah di satu tempat ke dunia ini dengan kaumnya 1000 tahun. Illa khamsina ama, 1000 kurang 50 berarti umur Nabi Nuh 950 tahun. Itu pun tidak semuanya. Nah ini 500 tahun tempatnya di mana? Di atas bukit yang ada di dalam laut. Coba, bukan orang anak Gunung Krakatau kan di dalam laut ya Pak Josman. Anak Gunung Krakatau aja di dalam laut. Nah satu kisah inilah, selama hamba itu beribadah di atas bukit yang ada di dalam laut, pada satu saat Allah menembuhkan, memancarkan air dari bukit itu, dari atas dalam laut itu. Satu kecil, tapi itulah kekuasaan Allah. Di samping ini, sebelum masuk pada rahmat ini, sebagai kita nanti bagaimana kesimpulannya itu di situ ayat kisah ini. Begitu Allah memancarkan air, mata air, kemudian tumbuh sebuah tumbuhan yang bernamanya pohon delima. Setiap mau sholat hamba Allah itu metik bulu-bulunya. Tatkala setelah dia sujud setiap saat si hamba itu, maka Allah, ya Jibril, masukkanlah hambaku ke dalam surga karena rahmatku.
sampai 3 kali kata-kata itu. Karena sebelum dimasukkan oleh Allah kepada Jibril, si hamba ini ke surga karena rahmat. Tatkala pada satu saat si hamba itu sedang ibadah sholat, memohon, ya Allah, bertanya. Kemudian juga sebelum pada si hamba tadi, si Jibril mengatakan, tatkala pada satu saat dia mengatakan, ya Allah, berikanlah aku, doakanlah aku supaya aku ini hidup nih tatkala dibangkitkan ataupun ketika dimatikan, aku dalam keadaan sujud. Coba, karena kita mengharapkan kalau misalkan gitu Pak Jusman, kita diambil oleh Allah, dia mengharapkan dalam keadaan ibadah, dalam keadaan bersujud, dalam keadaan kita sedang kita istighfar, dalam keadaan kita menuntut ilmu, dalam keadaan kita ada di jalan Allah. Ini harapan kita. Jadi karena rahmat, pada suatu saat, bagaimanakah si hamba ini bertanya, kalau aku dimasukkan ke dalam surga dengan ibadahku, apakah tidak sia-sia? Nah, setelah itu ada kata, setelah itu sebelum dia mengharapkan begitu, ditanya lagi, masukkanlah hamba ini ke dalam neraka yang terakhir. Setelah ada kata-kata sudah dimarikan oleh Allah ke dalam neraka, kasar nama, ya Allah, pada saat itu, apakah sia-sia amal ibadahku selama 500 tahun? Nah, disinilah kata sia-sia. Maka Rasulullah SAW menjelaskan yang terakhir adalah semua amal manusia yang diupayakan oleh kita, tidak ada kebaikan yang tidak berharga, yang tidak ada berarti. Semuanya dianggap oleh Allah, semuanya itulah suatu kebaikan. Apapun yang diupayakan oleh umatku, kata Allah, tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang tidak bermanfaat. Nah, di sini menurut akhir dari kisah ini ada satu pertanyaan, apakah amal kita sekian tahun, taruhlah kita kalau umur kita mempunyai kewajiban dari 15 tahun, kita umur kita umpamanya Haji Usman 100 tahun, berarti tinggal sudah berapa tahun? Sudah 50 tahun ibadahnya. Kalau begitu berarti kan seolah-olah tidak sia-sia. Nah, tatkala maka akhirnya Rasulullah SAW dan juga Jibril serta Allah yang pada satu saat itu berkomunikasi, tidak ada hamba, seorang hamba yang ibadahnya setiap hari tidak ada yang tidak bermanfaat, tidak ada yang sia-sia. Semuanya memberikan jaminan kepada hambanya untuk masuk ke surga. Jadi manusia untuk mendapatkan rahmat itu melalui proses, memulai proses. Bagaimana caranya kita mengharapkan rahmat, meraih rahmat dengan proses. Proses ini bagaimana? Banyak jalan, bermacam-macam. Al-Quran menjelaskan. Baru itulah, tidak langsung surga itu diberikan kepada hambanya begitu saja. Tidak begitu saja surga itu diberikan oleh Allah kepada hambanya. Semuanya melalui jalan-jalan, proses menuju kepada surga Allah melalui rahmat tadi. Jadi rahmat itu dikatakan oleh ulama-ulama fikih, terutama tafsir, untuk mengharapkan rahmat itu melalui prosesnya. Nah, yang saya baca tadi yang pertama, yarfa'illahu alladhina amanu wal ladzina utul ilma daraja, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ini proses pertama dulu. Setiap hamba Allah
harus berupaya semaksimal mungkin hidup ini ada di jalan Allah yang benar. Setiap khotib kan diakhiri dengan inna ibadallah innallah hayamuru. Proses kalau sudah kita mampu melaksanakan seluruh perintah Allah, mampu menjauhi larangan Allah, baru itulah hamba Allah yang insya Allah ketaalukan, itulah dia akan harapannya bisa menuju ke surga. Tidak enak semaunya, harus ada proses tantangannya. Nah kita sekarang ini kita sedang dituntut, kondisi kita negara ini, yang satu begini, yang satu begini. Ini Pak. Sebab kalau Al-Quran oleh kita dihayati, dibaca, diamalkan, dihafal, minimal ada dalam diri kita. Nah ini kebaikan-kebaikan inilah yang akan membawa kita ke arah satu harapan besar sebagai setiap hamba Allah. Ihsan kebaikan berupaya kita mengaji, bagian daripada kebaikan kita. Meningkatkan ilmu ini merupakan kebaikan, menuju kepada proses tadi, menuju mengharapkan rahmat Allah. Nah inilah para jemaah yang pertama. Yang bahwasanya rahmat itu tidak semuanya itu digambarkan juga oleh Allah dalam surat Al-Baqarah. Dalam surat Al-Baqarah halaman 218 juz kedua Allah berfirman, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillahi. Nah di situ. Jadi pertamanya kembali personal kita tuju kepada orang yang beriman dulu. Kemudian walladzina amanu wahajaru, orang yang beriman kemudian ya wahajaru, hijrah, wajahadu, jihad. Pindah di sini artinya dari hal satu tempat yang tidak baik, daerahnya buruk, darahnya banyak hal, kita harus cari berupaya kepada tempat yang maslahat. Inilah. Jadi banyak hal-hal, apalagi kondisi kita sekarang, kita pun kadang-kadang kan di imah bagi amun tidur umpamanya kita kepanasan, cari yang dingin, cari yang agak aman, kan begitu. Inilah jadi rahmat Allah diberikan kepada hambanya dengan upaya hambanya itu sendiri. Banyak. Nah inilah yang pertama dalam surat Al-Baqarah disebut tadi. Wallah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Jadi rahmat itu harus kita upayakan dulu, kita ikhtiarkan dulu dengan jalan kita. Ya kita ini semuanya duduk ini dalam rangka kita mengharapkan rahmat sampai kepada kita. Insya Allah ini kita yang duduk semua ini setelah kita sholat kemudian berdoa kemudian kita istilahnya kumpul bersama saling nasihat menasihati, ini bukti jalan yang terbaik untuk kita menuju harapan akhir adalah rahmat Allah masuk surga, dengan rahmat Allah masuk surga. Inilah para jemaah yang saya hormati. Sebagai contoh saja banyak rahmat-rahmat yang harus kita mulai dari assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu aja sudah ada proses, tidak rahmat. Dari salam dulu, assalamualaikum, keselamatan itu kan semua dari awal itu dulu. Oleh karena itu marilah kita berupaya semaksimal mungkin. Saya tidak jauh-jauh, ya minimal kita Al-Quran oleh kita baca setiap saat. Tidak perlu kita terlalu apa tuh ya, oh ya, berapa surat, berapa ayat kita mampunya.
Itu aja yang kecil-kecil aja. Tapi ya kadang-kadang yang kecil aja kan kadang loba malasnya itu Pak Jedas Nasan. Kita kalau malam lebih banyak baca Al-Quran atau baca HP atau TV. Minimal Al-Quran ada dalam diri kita. Haji Usman aja seperti saya, ya kita, ya minimal kita ada dalam diri kita ayat Al-Quran. Inilah rahmat, tidak semudah itu dengan proses tadi. Inilah yang saya perlukan. Kemudian yang paling harus kita hayati, harus kita amalkan dan harus kita cermati di dalam surat Yunus ayat 57 ya. Kemudian ayat 50 ini dalam juz apa itu? Allah berfirman, ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Dari ayat ini aja ada 4 kategori yang harus kita upayakan. Dari satu ayat ini aja untuk kita mengharapkan rahmat diperoleh oleh kita. Yang pertama Allah mengatakan ya ayuhan nas, hai manusia, sifatnya masih umum. Sebab Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kepada siapa saja Allah itu, yang namanya makhluk, yang namanya manusia, meminta dikasih, tapi belum tentu apa yang disayang kelak di akhirat. Sebab Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tidak semuanya nanti di akhirat ini. Di dunia semuanya dikasih, belum tentu nanti di akhirat disayang. Nah inilah. Nah dari ayat ini saja para jemaah, para mufassir, ahli-ahli tafsir, ulama-ulama kita menjelaskan. Yang pertama, ya ayuhan nasu, hai manusia, qad ja'atkum, telah sampai kepadamu. Ya, apa yang tersebut adalah mau'izah, artinya Al-Quran, mau'izah, nasihat, pelajaran, banyak arti mau'izah itu ini. Baik melihatkan nasihat, pelajaran, upaya pada kebaikan. Mau'izatun dari siapa? Mir rabbikum, dari Tuhanmu. Nasihat, pelajaran, pemahaman itu dari Tuhan. Mau itu mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Pertama nasihat, kedua wa shifaa'un lima fis sudur. Obat, ya, mengobati hati yang sedang sakit. Ya, kasarnya kalau manusia itu kalau hati, kalau penyakit hati makan zahirnya makan mudah bisa terlihat, bisa kusalep. Tapi kalau penyakit hati ini yang sulit, siapa tahu penyakit hati orang tidak ada yang tahu, rahasia Allah itu. Wa shifaa'ul lima fis sudur, ngobati hati yang sedang punya penyakit. Nah ini, kalau yang mau idoh tadi, nasihat, pelajaran, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menasehati, ya, Mu'ad bin Jabal ketika dilantik sebagai gubernur Jenderal Sam, diberi nasihat sama dengan satu permintaan Abi Dzarrin Al-Ghifari, mohon nasihat kepada Rasul, sama kalimatnya. Ini gambaran nasihat yang disampaikan oleh Rasul
Nasihat yang disampaikan oleh Rasul kepada sahabat, kepada ulama, kepada kita, termasuk apa? Iman dan ketakwaan kita jangan sampai kita terlantarkan. Jangan sampai oleh kita diabaikan. Sebab kita akan menuju ke Allah, kepada yang punya haknya. Masih jauh, tapi dekat. Jauh tapi dekat. Artinya harapan kita kan, ya Allah kalau bisa panjangkan umurku. Hakikatnya semuanya kehidupan itu pada satu saat Allah memanjangkan, pada satu saat Allah pun meminta. Jaddidis safinata fa innal bahru amik. Pertama, kita harus selalu iman kita perbaiki, baru setiap saat. Jangan sampai kalau Allah hambanya sudah sholat saja ditinggal, berarti dia sudah mengurangi nilai keimanannya. Terus sholat jangan sampai kita tinggalkan, silaturahmi kita jangan sampai kita jauhi, kekeluargaan jangan sampai kita renggangkan. Ini Pak, itu aja yang model begitu. Kadang-kadang kalau kita tidak bisa menghayati. Nah inilah yang harus sampai Rasul memberikan nasihat kepada sahabat. Ya kalau kita mah ya kan saling nasihat menasihati. Saya dengan Haji Nasan mungkin saya begini, mungkin Haji Nasan, ayolah Haji Usman, ada Ustadz Junaidi, guru kita juga sama. Ya saya kadang-kadang Ustadz juga ketemu, alhamdulillah masih panjang umur bisa ketemu. Sama gitu. Inilah dengan nasihat menasihat kepada yang benar, berarti dah kata Rasul, jaddidis safinah, gambarannya orang yang akan mengarungi laut yang begitu jauh, yang begitu dalam, supaya selamat bagaimana? Tadi itu. Mungkin kalau kapalnya, kalau mobil mah diservis dulu, dilihat dulu bannya takut tipis, Haji Nasan umpamanya nih bensin. Itu manusia begitu. Naudzubillah min zalik, kita lupa. Mungkin yang penting jalan. Sudah rodanya sudah kempes, bolak-balik kempes. Nah, pada satu dia mengabaikan. Manusia begitu. Sahabat saja masih menerima. Bahkan sampai Abi Jadi mana, ya Rasulullah, atina an-nasiha li salamati fid dunya wal akhirah. Ya Allah, hidup ini aku boleh tolong. Bagaimana supaya selamat? Yang terbaik ya Rasul. Sampai begitu. Ya kira barah lah orang mah dengan Haji Usman saya duduk. Kadang-kadang dengan kita dengan Ustadz Junaidi, dengan Pak Wahyu. Ini nilai kebaikan yang begitu ini aja. Jangan kita dengan teman aja kita kayaknya gak mau duduk, jangan. Yang kedua kata Rasul, nasihat yang disampaikan untuk kita mengharapkan rahmat kelak kepada Allah apa? Wa khudhiz zada kamilan fa inna safara ba'id. Kita hidup di perantauan, kita sedang merantau ini dari alam arwah, alam rahim sampai ke alam dunia. Di alam dunia sedang merantau. Nanti kita kembali kepada alam kubur. Dari alam kubur terus menjadi panjang. Kata guru kita Ustadz Junaidi kemarin, alam kubur kita alam penantian. Sebelum kita kumpul kepada hari akhir nanti, ini apa? Wa khudhiz zada kamilan fa inna safara ba'id. Kita orang yang akan berperjalanan jauh, merantau. Ustaz Yusuf mau ke Surabaya, kan tidak cukup bawa 1.000, mah nggak sampai.
Semula kata Rasul, fakhudh zadaka kamilan, perbanyak bekal, perbanyak amal kebaikan itu. Harta tidak ada artinya, kedudukan tidak ada artinya di hadapan Allah. Hanya amal. Kalau kedudukan untuk menambah kemaslahatan diri kita, jabatan untuk memberikan maslahat untuk diri kita dan orang lain, bagus. Harta kekayaan begitu juga. Kalau hanya kita mengumpulkan untuk hal-hal yang tidak benar. Jadi inti nasihat kepada sahabat tadi, bekal manusia tidak ada yang akan dibaik kecuali amal kebaikan semuanya. Amin ya robbal alamin. Tidak ada, Pak. Motor, rumah, istri tidak ada, tidak bisa dibawa. Nih, ini. Yang ketiga, nasihat Rasul, wa khaffifil himla fa innal aqobata ka'ud. Hidup ini jangan dibebani oleh hal-hal yang buruk. Kurangi wahafil himla itu Pak Haji Usman. Ya kuranganlah dosa lah. Kurangan dosa, ulah nambahan. Banyak istighfar. Seperti kita dalam kondisi sekarang ini, ya Allah, Pak. Bagaimana kita hidup ini, Pak? Masyarakat sudah terumbang-ambing, masyarakat rakyat sudah begini. Bagaimana caranya supaya ini kita hidup ini tidak penuh dengan dosa? Wah, khaffifil himla fa innal aqobata ka'ub. Arti sebenarnya apa? Kalau orang yang akan menaik ke tangga atau menuju ke puncak gunung, jangan terlalu banyak bekal yang dibawa, takut kepeleset. Berat ku bawaan, cak Pak Usuk teh mah. Wah, gara-gara gua segala dibawa, belum sampai ke sudah meleset. Itulah akibatnya manusia penuh dengan dosa. Kurangi. Ya kita ini semua ini dalam menambah nilai kebaikan, mengurangi dosa. Kita orang merasa punya dosa enggak kita coba? Coba kita merasa punya dosa enggak? Semua manusia pasti punya dosa. Nah minimal dengan kumpul, dengan menambah kita ilmu. Inilah dosa kita. Wa khudil kamil fa innal aqobata ka'ud. Aqobata ka'ud, kiri kanan jurang. Orang yang akan naik tangga atau ke atas gunung, bukit sangat mengerikan, takut kita kepleset jatuh. Nah, inilah maksudnya. Kita akan ke alam surga aja kan dengan rahmat itu melalui ini dulu. Amal kebaikan kita, ngaji kita, belajar ilmu kita, duduk bersama dengan teman kita, mengharapkan kita nasihat, mungkin saudara kita memberikan ilmu kepada kita. Ini modal kita kan cuma itu, harapan kita. Nah inilah rahmat Allah itu tidak begitu datang begitu saja. Yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Selain itu kita banyak istighfar, banyak berdoa kepada Allah. Kemudian rahmat yang kedua dalam ayat ini adalah mau'izatun mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur. Nah inilah obat penyakit yang ada dalam hati kita, dalam dada kita. Manusia makan penyakitnya penyakit hati, maksudnya berat, Pak. Kalau penyakit zahir mah kenyahuan borok, kenyahuan luka gampang. Nyari obat merah, nyari perban, nyari salep mungkin dalam sehari 2 hari. Tapi penyakit hati mungkin bisa tahunan, mungkin bisa seumur umur. Nauzubillah min zalik. Semula banyak belajar, banyak kita membaca Al-Quran, banyak kita dekat dengan guru-guru kita, banyak kita dengan saudara-saudara silaturahmi. Inilah mengobati hati yang kotor dalam diri kita itu.
itu. Tidak ada jalan lain, Pak. Sulit. Tapi ya, namanya hamba Allah amat Rasul yang beriman, insya Allah kalau kita ingin selamat kembali kepada Al-Quran. Dalam satu ayat aja, dalam surat Al-Mu'min ayat 60 Allah berfirman, Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang sifat di dunia hatinya buruk selama hidupnya. Benerna ya Haji Usman cak hiji tatangga. Segala macam. Nah itu kan ada hati apa di situ? Enggak ada benernya, salah. Gini. Sebab ini. Kalau bukan begini, kita enggak perlu. Harus kita banyak dekat dengan Allah supaya kita tidak terindikasi kesombongan, keangkuhan, ketakaburan. Jauh harus kita jauhkan. Ini yang merusak ibadah kita, Pak. Nilai amal kita. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Kita suruh ibadah kepada Allah, kita ibadah ya ibadah. Tapi hatinya lain. Pokoknya masih sifat. Nah inilah Pak, jangan. Ayo mari. Ya kadang-kadang saya juga ya mudah-mudahan Allah. Saya ini lah mati kadang-kadang saya sama. Saya juga Pak. Semua kita pasti punya sifat itu Pak. Ada aja. Jangan kita kata siapa saya mah ikhlas. Tidak ada yang tahu. Tapi insya Allah kita semuanya mengharapkan amal kita diterima oleh Allah gitu. Jangan sekali-kali kita yang lain seolah-olah tidak bisa, yang lain dari umpamanya jangan. Inilah di ancaman Allah, saya dukhuluna jahannama dakhirin. Dalamnya aku akan masukkan ke neraka dalam keadaan mengerikan. Nauzubillah min dzalik. Ini Pak. Nah kemudian dari ayat ini saja bagaimana untuk mencapai rahmat tadi, bersihkan hati kita dari hal-hal yang merusak amal kebaikan kita, ngaji kita supaya nilai kebaikannya tidak hilang, kemudian silaturahmi juga kita dengan teman, dengan saudara, dengan tetangga begitu. Nah barulah kata Allah ayat ini teruskan wahudan, barulah itu petunjuk akan sampai menuju rahmat Allah. Kembali kepada Allah juga semuanya. Berrahmat ini melalui tadi itu. Dari mau'idhah, syifa, petunjuk akhirnya sampai rahmat Allah bisa tercapai oleh kita harapan ini. Kalau sudah kita bisa mengamalkan itu, baru rahmat itu akan dialami, akan didapati oleh kita sebab kita termasuk kemanfaat bagi orang mukmin. Nah ini orang mukmin juga tidak semudah. Kata siapa saya mah Islam, kata siapa saya mah saudara iman. Tidak semudah itu kata-kata, tapi dengan upaya. Ya, upaya. Ya kita kan semuanya ikhtiar juga. Nah sekarang kan negara kita sedang begini, supaya ikhtiar kita selamat bagaimana? Bermacam jalan. Nah ini Pak ini. Bagaimana rahmat Allah akan diturunkan kalau sudah hambanya saja sudah banyak ingkar kepada Allah. Bagaimana rahmat akan turun kepada Allah kalau hambanya saja sudah melawan aturan-aturan Allah. Ini sekarang sedang dibuktikan. Sampai Allah menjelaskan di dalam surat yang lain. Orang bisa masuknya dilemparkan ke surga walaupun dia tetap hatinya tidak dipermuliakan. Lahum qulubun la yasma'u la yafqahuna biha. Kita diberi hati oleh Allah tidak mampu memanfaatkan kepada yang baik. Tidak bisa dipergunakan untuk menuju kebaikan. Ini.
Sampai begitu. Allah menjelaskan dalam Al-Quran, lahum kulubun, kita diberi hati la yafqahu, tidak mau mempergunakan, tidak bisa memanfaatkan hati kepada untuk yang baik-baik, maunya yang buruk baik. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, ayat itu kan diteruskan. Kita diberi mata, tidak mau melihat, oh bagaimana kok saudara-saudara saya kalau subuh Ahad ini, kalau malam ini kumpul di masjid mendengarkan, seolah-olah kita tidak mau melihat itu. Nauzubillah min dzalik. Sampai begitu ayat itu. Hambanya kalau sudah demikian kata Allah, masih banyak, masih ada. Saudaranya sudah waktunya adzan, berangkat ke musola, mungkin ke masjid, mungkin ke tempat dia untuk melaksanakan ibadah. Tidak mau seolah-olah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, melihat saudaranya seolah-olah seperti tidak mau tertutup, tidak mau melihat. Walahum azanun la yasma'una biha. Kemarin siapa? Kemarinnya Jumat kemarin Ustaz Junaidi ngisi begini, nasihat ini. Tapi bagaimana dia? Belum azanun, tidak mau mendengar, sabodo amat lah. Ngomong apa kek? Nauzubillah min dzalik. Jangan. Inilah yang tidak diharapkan oleh Allah. Walahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Celaka bakal sudah. Nah inilah. Jadi rahmat dari ayat ini, semua upaya apapun yang diperintahkan oleh Allah kita maksimalkan sebaik mungkin, semampu kita. Jauhi sifat kita, hati ini sifat penyakit hati, jauhi oleh kita. Banyak kita belajar supaya kita mendengar nasihat, belajar ilmu, belajar ngaji, belajar umpamanya. Sering saudara-saudara kita, teman-teman kita, ada yang belajar fikih, ada yang belajar tafsir, hadis. Inilah upaya kita mengikuti kata Al-Quran ini, mau itu. Nah sudah begitu, hudan wa rahmatul lil mu'minin. Sudah jaminan Allah kalau hamba Allah kayak begini, insya Allah ya termasuk kita ini. Mudah-mudahan semuanya ini, semuanya bisa memasuki surga yang diharapkan oleh dengan rahmat Allah, dengan melalui tadi ini jalan utamanya adalah kebaikan-kebaikan yang kita harus kumpulkan pada jemaah. Kemudian berikutnya, nah ini yang pokok, sholat yang 5 waktu jangan sampai kita yang dipertanyakan dulu akhirnya kan dari sholat. Digambarkan juga oleh Allah, dijelaskan di dalam Al-Quran banyak masalah. Inna sholata tanha aqimis sholah wa aqimus sholah wa minal laili fatahajjat. Sudah jelas, sering dibaca itu, sering kita baca semuanya. Nah untuk mencapai rahmat ini kan kita mengejar rahmat itu bagaimana? Aqimus sholah, jangan sampai ditinggalkan. Apalagi keadaan kondisi kita enak, duit loba, segala ayah, sholat, harus banyak bersujud kita, banyak memohon, banyak istighfar, banyak bersyukur. Sholat, sebab sholat itu apapun yang harapan kita di waktu sholat itu ada semua. Mulai di kita takbiratul ihram, kemudian kita baca inni wajjahtu wajhiya lillazi, terus berikutnya semuanya ada dalam waktu sholat, bacaan sholat. Kita sampai Rabbil Azim wa bihamdi subhana rabbil a'la, assalamualaikum, assalamualaikum, semuanya kita amalkan aja di situ, ada semuanya dalam perintah sholat, bacaan sholat itu. Nah inilah aqimus sholata wa atuz zakah wa atiur rasul la'allakum turhamun. Ya sudah jelas kita hamba yang sekarang ini, kita termasuk hamba Allah, umat Rasul. Kita duduk bersama setelah kewajiban kita melaksanakan sholat sudah diperintahkan.
perintah Rasul juga kita menuntut ilmu, sudah kita sedang kita lakukan. Ini yang kayak begini. Rahmat itu akan sampai kepada kita tidak semudah rahmat itu bisa dicapai melalui tadi itu salat, upaya kita menuju harapan rahmat sampai kepada kita. Jadi rahmat itu bukan diharapkan, dicari, dikejar oleh kita supaya sampai, supaya bisa. Ya, panasan kan apapun kan dicari. Nah, kita pun begitu sama. Rahmatnya dicari dulu, kita kejar di mana nih? Ya, sekarang ini nih kita dalam rangka kita menyongsong, mengharapkan, meraih rahmat itu dengan jalan ini. Pengajian, sholat lima waktu. Ini upaya kita ini sudah kita lakukan. Mudah selamanya kita begini. Selama kita masih ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Ini pada wa aqimus shalah wa atuz zakah wa atiullah war rasul la'allakum turhamun. Insyaallah rahmat kasih sayang Allah akan selalu diberikan kepada kita. Inilah Pak. Kemudian hal-hal, nah ini yang paling saya tadi malam jangan kayak Satibi dengan Haji Usman itu. Ya macam mihla anteng pada petinggannya ya. Itu 5:30 kan? Mana yang benar sih itu? Itu yang mana? Nah itu. Ya itulah terakhir ya. Jadi rahmat itu dalam satu ayat di dalam surat yang sering saya baca itu, kemarin saya baca itu berapa hari. Di dalam surat Ad-Dukhan Allah menjelaskan ahum yaksimuna rahmata rabbik. Disebutkan rahmat Tuhanmu atau apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu? Ahum yaksimuna rahmata rabbik. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum ala ba'din darajat. Jadi ini rahmat Allah ini, Allah menciptakan rahmatnya 100 rahmat. 100 rahmat itu yang hanya dibagikan kepada hamba makhluk ke dunia ini cuma 1. Bayangkan Bapak. Dari 100 cuma 1 yang diperebutkan oleh makhluk, terutama oleh kita manusia. Coba mampukah kita? Ya kalau kita ingin ya insya Allah, Allah maha tahu kok. Nah ini nih yang terakhir adalah hadisnya yang tentang rahmat yang diperebutkan oleh kita. Disebutkan Annallaha ta'ala khalaqa rahmata yauma khalaqa mi'ata rahmatin fa'amsaka indahu tis'atan wa tis'ina rahmah. 99 rahmatnya dipegang aja oleh Allah, tidak di kemana-mana. Yang disebarkan kepada hamba, kepada makhluk ke dunia ini apa? Wa arsala fi khalqihi kullihim rahmatan wahidah. Rawahu Muslim. Cuman 1 Pak. Jadi mampukah kita? Insya Allah, Allah itu kuasa dengan jalan tadi. Rahmat kebaikan. Ayolah kita banyak bersilaturahmi, banyak kita menambah ilmu dengan siapa saja. Hilangkan sifat apapun yang merusak ibadah kita. Ya kita ini kayaknya kadang-kadang saya berarti gua nih rasa masih punya hati enggak enak kalau begini. Wah, amal gua bagaimana nih kalau begini? Aja harus begitu kita. Kadang-kadang kan enggak sadar kita kan. Sapang aina ba itulah mudah-mudahan pada yang sifatnya sebentar ini apa yang saya sampaikan inilah apa yang saya sampaikan sebatas inilah kemampuan saya yang mudah-mudahan ada manfaatnya khusus untuk diri saya. Tidak ada jalan lain, marilah kita hidup ini penuh dengan kebaikan-kebaikan. Jauhi sifat-sifat yang mengurangi nilai ibadah kita. Dan yang terakhir, saya bila ada kekurangan saya mohon maaf.
Mungkin sebelum ditutup ya silakan Pak Janan. Sekian aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.